Bab 1301. Mabuk. Snow Seng seperti sudah menebak akan hal tersebut. Maka itu berkata, "Tidak apa-apa. Ada aku di sini dan juga pemimpin Tiger. Monix Fairy tidak akan mengatakan apa-apa. Asal sudah memastikan kakak ada atau tidak. Setelah itu, kita langsung pergi saja." Usai mendengarnya berkata seperti itu, Louis Lu juga menganggapnya bisa. Kemudian langsung mengangguk kepala. Jika Nona Snow sudah berkata seperti itu, maka aku tinggal menemani Nona ikut ke sana. Snow Seng buru-buru bangun lagi dan berterima kasih. Louis Lu pun gerak cepat menopang tubuhnya. Sentuhan licin pada tangan. Hus, sakit. Selesai membahas rencana kepergian hari kedua, Louis Lu keluar dari kamar Snow Seng. Setelah keluar, ia pun langsung menemui Tiger Hei. "Hahaha, saudara, akhirnya kamu keluar juga. Aku sudah menunggumu lama." Tiger Hei langsung maju dan menangkap pergelangan tangan Louis Lu berjalan ke arah jauh sana. "Mau bagaimana?" Louis Lu berkata. Tiger Hei tidak ingin melepaskannya sama sekali. Hingga tiba di tempat tinggal Tiger Hei, ia pun langsung menekan Louis Lu di pinggir meja. Louis Lu kebingungan. Mengapa sikap Tiger Hei bisa seperti ini? Di atas meja sana terdapat beberapa lauk dan minuman yang indah. Tiger Hei pun memeluk guci minuman keras, mulai menuangkannya untuk Louis Lu. Aroma minuman keras yang wangi pun tercium dan bisa-bisanya membuat Louis Lu mengejapkan mata menciumnya. "Minuman baik." Louis Lu tidak tahan memuji. "Hehe. Ini adalah minuman keras mahal pemberian pangeran ketiga, tentu saja ini sudah dibuat sangat lama. Aku sama sekali tidak rela untuk meminumnya." Tiger Hei mengangkat cangkirnya berujar kencang, "Mari bersulang." "Bukan. Minuman ini begitu baik. Apakah Anda rela membiarkan aku meminumnya?" "Pemimpin Tiger, aku ini." Saudara Lu terlalu sungkan. Aku ini bukanlah orang yang mudah dendam. Lagi pula, meski aku dirugikan, tapi aku juga mendapatkan keuntungan." Sembari berkata, Tiger Hei menurunkan cangkirnya, kemudian melambaikan tangan, dan hanya menemukan sebuah pisau devil berwarna hitam di tangannya. "Pemimpin Tiger, Anda ini..." Louis Lu terkejut. Bukankah pisau ini sudah dipatahkan olehnya? Mengapa sekarang bisa muncul lagi? Hahaha. Saudara Lu mungkin tidak tahu kalau pisau devil ini ada dua. Yang dipatahkan saudara Lu itu betina, sedangkan yang ini jantan. Pangeran ketiga yang memberikannya kepadaku. Bagaimana? Hebat, kan? Hahaha. Louis Lu tertegun. Pisau devil ini dibagi betina dan jantan juga. Menarik juga. Melihat kondisi pemimpin Tiger sekarang ini, Louis Lu sudah tahu kalau hari ini sudah harus minum sampai puas. Baik. Karena pemimpin Tiger sudah mendapatkan pisau berharga, maka aku harus bersulang untuk Anda. Selesai berkata, Louis Lu langsung mengangkat mangkok dan mulai minum-minum bersama pemimpin Tiger. Hingga hari malam, mereka berdua sepertinya sudah meminum 18 guci. Tentunya pemberian pangeran ketiga hanya 1 guci saja. Louis Lu juga sudah lama tidak minum-minum, dan juga sudah lama tidak minum begitu puas. Jadi ia pun tidak memakai kultivasi untuk menghilangkan kemabukannya. Saat ini, ia pun hampir mabuk. Tiger Hei ini juga adalah orang yang cukup berperasaan. Ia juga sama minum-minum, namun sambil bercerita sembarangan. "Pangeran ketiga, gelombang pangeran ketiga berbudi kepadaku. Tapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa dibalaskan kepadanya." Tiger Hei memukul dadanya kuatnya.
Satu-satunya yang aku punya hanyalah nyawa ini. Jadi aku menyerahkannya kepada pangeran ketiga. Sembari berkata, ia mengangkat cangkir lagi dan meneguknya habis. Louis Lu menurunkan cangkirnya. Sepertinya pangeran ketiga sungguh baik terhadap kalian ya. Tentu saja. Mau lakukan apapun. Pangeran ketiga akan membawaku. Bahkan bertemu dengan kekasihnya saja. Aku juga yang membantunya jaga. Apa? Urusan seperti ini juga. Tiger He tidak tahan rasa mabuknya. Kemudian langsung terjatuh di atas meja. Benar-benar payah. Padahal lagi bahas hal penting. Louis Lu juga menopang meja berdiri dengan kepalanya yang kurang sadar. Karena tidak seimbang, ia pun hampir saja terjatuh. Hehe. Aku juga payah. Louis Lu merinding pelan. Namun ia belum sadar sama sekali. Melainkan sedikit mabuk. Ia meninggalkan tempat tinggal Tiger He dengan tubuh tidak seimbang. Kemudian memakai ingatannya berjalan ke arah dalam istana. Waktu siang hari datang kemari. Snow Seng membiarkan Luna merapikan kamar di samping untuk Louis Lu tinggal. Maka itu, Louis Lu bersenandung lagu dunia bawah memasuki istana dalam. Huar. Suara air terdengar di telinga Louis Lu, yang membuatnya tidak tahan menoleh balik. Kemudian hanya menemukan sebuah cahaya lembut dari celah pintu kamar Snow Seng. Samar-samar, pemandangan indah langsung memasuki mata Louis Lu. Louis Lu berlangkah pelan dan bisa-bisanya berjalan ke depan pintu kamar Snow Seng dengan tidak sadar. Melalui celah pintu itu, ia benar-benar menemukan pundak telanjang yang terpampang di belakang papan penghalang itu. Ia menggeleng kepalanya kuat, kemudian melotot besar dan memandang ke sana dari celah pintu. Sial, ini tidak terlihat sama sekali. Louis Lu tidak tahan menghujat. Saat matanya mendekat ke celah pintu itu, kakinya pun tidak seimbang dan tubuhnya condong terjatuh ke depan. Pintu kamar terbuka terdengar. Louis Lu pun terjatuh di lantai. Siapa itu? Louis Lu hanya mendengar kalimat itu. Kemudian langsung hilang kesadaran. Sebelum Louis Lu membuka matanya, sebuah aroma harum memasuki hidungnya. Aura khas seorang wanita tidak hanya membuatnya menyeruak, wangi sekali. Setelah mendadak membuka kedua matanya, ia pun berkontak mata dengan Snow Seng. Kamu sudah bangun. Snow Seng kehabisan tingkah dan langsung berdiri tegak. Namun matanya malah melayang kemana-mana. Louis Lu menemukan pipinya yang memerah. Ia langsung berdiri dan menyadari bahwa dirinya bisa-bisanya berada di ranjang yang sangat lembut. Nona Snow, kalau aku bilang kemarin malam aku tidak ingat apapun, apakah Anda percaya? Louis Lu buru-buru menjelaskan. Snow Seng yang memandang ke arah lain mengangguk. Itu. Aku pulang dulu ya, Nona. Apakah Anda sudah bangun? Aku masuk ya. Tanpa menunggu Louis Lu turun ranjang, luar pintu sana malah mendadak terdengar suara Luna. Louis Lu terkejut. Dirinya tidak masalah sama sekali. Karena dirinya tidak merasa malu. Tapi beda dengan Snow Seng. Ia dikenali sebagai nona muda elegan yang bahkan jarang keluar rumah. Jika orang lain tahu di kamarnya ada seorang pria, bukankah itu akan menjadi hal besar? Apalagi dirinya berada di atas ranjang. Ia membuka selimut dan mau turun ke bawah. Namun pintu kamar saat ini malah terdorong buka oleh Luna. Kemudian hanya menemukan Snow Seng yang memakai tangan menutup mutelunya dan mendorongnya ke dalam ranjang. Kemudian, Snow Seng juga ikut naik ke atas ranjang. Memakai selimut menutup mereka berdua.
Hanya saja Snow Seng memiringkan tubuh dan menghalangi Louis Lu di belakangnya. Nona, mengapa Anda masih belum bangun? Bukankah kita sudah janji untuk berangkat pagi-pagi ke Gunung Suci? Untungnya ada tirai yang menghalang. Luna pun tidak dapat melihat kondisi di dalam tirai. Luna, aku masih mau tidur sebentar. Snow Seng berusaha menutupi emosinya. Oh iya, minta tolong buang air dalam bak mandi. Kemudian tolong bantu lihat, apakah saudara yang berbudi kepadaku sudah bangun diri. Aku akan bangun sebentar lagi. Oh, paham, Nona. Tunggu aku buang airnya. Aku akan panggil si sangku itu. Louis Lu mencondongkan kepalanya keluar melalui tirai. Ia menemukan Luna yang melakukan sebuah gerakan tangan dan mengendali bak mandi kayu berjalan keluar hingga orangnya menghilang. Ia baru berani menghela nafas. Saudara, Snow Seng mengingatkan dengan suara pelannya. Saat ini Louis Lu baru menyadari bahwa dagunya bisa-bisanya taruh di atas lengan Snow Seng. Bersambung. Bab 1302. Daerah kematian. Maaf. Pantas aku merasa lembut. Louis Lu buru-buru bangkit dari tempat. Keluar lewat jendela belakang. Wajah Snow Seng menjadi semakin merah. Kemudian ia mengangkat tangan menunjuk ke arah belakang ranjang. Nona, aku pergi panggil si angku itu ya. Suara Luna lagi-lagi terdengar dari luar sana. Si angku. Louis Lu terdiam. Cepat pergi. Saudara. Nanti terlambat. Louis Lu lebih mirip ditendang turun dari ranjang oleh Snow Seng. Adegan ini, sepertinya ia pernah mengalaminya. Namun ia tidak berani menunda-nunda. Kemudian buru-buru keluar dari jendela belakang. Meski hanya berada di samping, tapi tetap membutuhkan sedikit waktu. Saat Louis Lu berpura-pura berdiri di dalam kamar membuka jendela, Luna pun sudah masuk ke dalam. Jika kamu sudah bangun, mengapa aku ketuk pintu dari tadi? Tapi kamu tidak buka pintu sama sekali. Luna bertanya dengan cemberut. Memangnya aku tidak butuh waktu pakai baju? Memangnya aku tidak boleh buka jendela agar sirkulasi lancar? Kamu itu tidak mengerti apapun. Pantas selama ini kamu hanya bisa di sebelah Nona Snow. Kamu apa? Hari ini kita mau berangkat ke Gunung Suci. Tidak coba periksa nonamu sudah bangun atau belum? Louis Lu memunggungkan tangan dengan wajah serius. Luna kalah berdebat dengan Louis Lu dan hanya bisa cemberut, lalu berbalik badan ke kamar sebelah. Louis Lu menepuk jantungnya yang terus berdetak cepat sembari menghela nafas panjang. 1 jam kemudian, semua orang sudah selesai bersiap-siap. Tiger Hai dan beberapa pengawal lainnya mengganti pakaian dan tidak memakai baju zirah lagi. Snow Seng duduk di dalam tandu kecil yang mewah. Sedangkan Luna berjalan di samping tandu tersebut. Segerombolan orang yang tampak sangat biasa pun meninggalkan kota Lin Sui begitu saja. Mereka semua berangkat menuju barat, dan tak lama kemudian berhenti di sebuah hutan. Snow Seng keluar dari tandu untuk istirahat sebentar. Luna pun melayaninya dari samping. Setelah beberapa pengawal menurunkan tandu, mereka pun berjaga-jaga di sekitar. Sedangkan Louis Lu dan Tiger Hai duduk di atas batu tidak jauh sana sambil berbincang ria. Pemimpin Tiger, seberapa kenalnya Anda akan Gunung Suci? Gunung Suci. Tiger Hai menggeleng kepala berujar. Tidak banyak. Aku hanya pernah menemani Pangerani ketiga datang ke sana 2 kali. Apalagi, aku hanya menunggu di luar Gunung Suci. Tidak pernah ke atas.
Tiger Hei berpikir sesaat sembari mengerut alis. Tapi ketika berdiri di bawah kaki gunung suci dan memandangnya, memang membuat orang merasa hormat. Bagai jiwa kita mengalami peningkatan. Oh, bisa-bisanya ada tempat yang begitu ajaib. Louis Lu agak kurang percaya. Untuk kesan suci, sebenarnya dibuat oleh manusia saja. Seseorang merasa suci tidak menjadi masalah. Dua orang juga. Tapi kalau orang yang bilang suci semakin banyak, mau tempat itu tidak, pelan-pelan juga akan menjadi suci. Inilah persepsi yang tidak mencerminkan kenyataan. Katanya nama gunung suci ini diberikan oleh Raja Pluto pertama. Katanya, sewaktu Raja Pluto pertama memimpin dunia bawah, ia pernah diberi berkah oleh seorang master di gunung suci. Setelah itu, Raja Pluto pertama selalu pergi ke gunung suci mengunjungi master itu tiap 10 tahun. Namun setelah itu, kata orang-orang, master itu sudah terbang ke dunia atas. Tapi siapa yang mengetahuinya? Louis Lu dapat melihat wajah Tiger Hei yang penuh hormat itu. Snow Seng pelan-pelan berjalan kemari dengan bantuan Luna. Setelah melewati hutan ini, kita bisa melihat gunung suci. Kita harus mempercepat kecepatan kita. Snow Seng mengingatkan. Benar kata Nona. Tiger Hei menjelaskan. Hutan ini disebut daerah kematian. Entah juga siapa yang menjadikan tempat ini sebagai wilayah terlarang. Bahkan sekitar gunung suci juga seperti ini. Lewat jalan lain pun tidak bisa. Jangan kasih tahu aku kalau di dalam sini masih ada monster siluman lainnya. Apalagi level mereka kuat dan orang biasa tidak dapat melawannya. Louis Lu mengejek. Snow Seng, Tiger Hei dan Luna mereka memandangnya penuh kejutan. Si angkuh, kamu bahkan mengetahui semua itu. Sekarang aku sangat curiga kalau kamu pasti pernah datang ke dunia bawah. Tanya Luna dengan sok serius. Hahaha. Hohoho. Louis Lu penuh kebingungan. Waktu di dunia bawah, ia pernah membaca novel kultivasi yang bercerita seperti itu. Ia pun tidak menyangka kalau dirinya bisa-bisanya menemui hal seperti ini. Ini benar-benar gila. Setelah membenarkan alasannya, semua orang mulai membereskan perlengkapan mereka dan lanjut berangkat. Louis Lu merasa kurang nyaman melihat hutan yang gelap itu. Saudara Lu, hutan ini juga merupakan ujian pertama bagi peserta dari Gunung Suci. 2 kali sebelumnya, waktu aku datang bersama pangeran ketiga, kita melihat banyak mayat segar loh. Tiger Hei berjalan ke hadapan beberapa pengawal dan memberitahu beberapa hal kepada mereka. Saudara, kamu tidak perlu takut dengan kultivasimu. Melalui hutan ini seharusnya bukanlah masalah. Hibur Snow Seng. Baik. Tapi novel tidak tulis seperti itu. Sebagai karakter utama, ia pasti akan menemui binatang buas dan perlu melewati sejumlah kejadian. Dan akhirnya berhasil membunuh binatang buas itu. Mungkin bisa saja mendapatkan beberapa inti siluman. Atau barang lainnya. Kalau tidak, seperti menaklukkan binatang dan menjadi hewan peliharaan karakter utama. Louis Lu menggeleng kepala kuat. Menghilangkan imajinasi yang tidak nyata itu. Lalu mengikuti Tiger Hei dari belakang masuk ke hutan. 8 orang pengawal. Kiri 3, kanan 3, belakang 2. Sedangkan Louis Lu dan Tiger Hei berdua di depan dengan mengepung Snow Seng dan Luna di tengah. Setelah berjalan tak lama kemudian, sekeliling mereka seketika menjadi gelap. Penerangan luar hutan seperti tertutup. Sama sekali tidak ada cahaya yang bisa masuk sama sekali. 8 pengawal termasuk Tiger Hei sama-sama menyembahkan senjata Tao.
Setelah membaca kata-katanya, kedelapan senjata Tao itu bisa-bisanya masing-masing memunculkan sinar yang lembut, terang, namun tidak menusuk mata. Jelas sekali bahwa kedatangan mereka kali ini sudah penuh persiapan, bahkan juga sangat berpengalaman. Tiger Hei menyembahkan pisau devil jantannya, kemudian melangkah besar berjalan ke depan dengan tampang yang santai. Lihat lagi ke yang lain. Wajah mereka juga sama seperti biasanya. Tidak takut sama sekali. Namun hati Louis Lu malah terus berdetak cepat. Ia terus merasakan sesuatu yang janggal, namun malah tidak bisa mengungkapkannya sama sekali. Saat ini, terdengar suara aneh dari bagian barat hutan. Louis Lu menoleh ke sana, namun malah hanya menemukan seorang binatang kecil yang kabur ke arah jauh sana. Louis Lu kaget hingga bercucuran keringat dingin. Ia bukan takut, namun suara yang tiba-tiba membuatnya semakin cemas. Saudara Lu terlalu cemas. Daerah kematian ini hanya namanya saja. Aku sudah pernah kemari 2 kali. Selain mayat, aku benar-benar belum pernah lihat binatang buas. Gak gelombang gak. Suara aneh terdengar lagi dari bagian timur, yang sekali lagi membuat Louis Lu berbalik badan. Dengan seperti ini, mereka sudah berjalan seharian dengan aman. Semua orang pun berhenti lagi dan istirahat di tempat. Minum dulu, saudara Lu. Tiger Hei melempar sebuah kantong air untuk Louis Lu. Tanpa pikir banyak, Louis Lu juga tahu apa isi di dalam sana. Setelah duduk di permukaan tanah, Louis Lu bersandar pada sebuah pohon tua. Ia membuka tutupan kantong air itu dan meneguk kencang. Rasa pedas langsung meluncur dari tenggorokan hingga perut. Setelah mengelap bibir, ia pun menutup tutupannya. Tiger Hei duduk di samping dan meneguk sangat banyak. Selama ini aku hanya memiliki satu hobi ini saja. Tapi kemarin malam aku masih kalah darimu. Sepertinya aku tidak ada bakat sama sekali dalam seumur hidupku ini. Tiger Hei mengejek dirinya sembari mengejapkan mata. Jangan bilang seperti itu, sial. Sewaktu Louis Lu menoleh balik, ia pun menemukan seekor ular besar yang sudah turun dari pohon sembari mengulur lidah. Ia membuka mulut besar dan langsung dihajar terbang jauh oleh Louis Lu sewaktu mulutnya sangat dekat dengan kepala Tiger Hei. Apa itu? Tiger Hei langsung membelalak mata besar dan langsung melompat. Tak lama kemudian, ular besar tak beracun ditahan oleh 3 pengawal di atas api. Tak butuh waktu lama, aroma itu pelan-pelan melayang ke jauh sana. Di tidak jauh sana, ada sepasang mata yang tengah memandang arah tujuan mereka semua. Bersambung.